Hai Sobat Info, aksi premanisme di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan. Nah, kata preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yakni Freedman yang artinya orang bebas. Akibat lilitan ekonomi, sekelompok orang melakukan aksi pemerasan. Sehingga akhirnya kata preman sangat identik dengan dunia kriminal dan juga kekerasan. Ternyata ada banyak preman di Indonesia loh. Ingin tahu para preman legendaris tersebut? Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini. Simak pembahasan lengkapnya sampai akhir ya. 1. Hercules. Sosok legenda preman yang pernah mencekam tanah air adalah Hercules. Pria yang sempat berjaya dan ditakuti sampai menerima julukan kepala preman dari timur, terlahir dengan nama Rosario de Marshall saat Timor Leste masih bergejolak. Kala itu namanya Timor Portugal sekitar tahun 1960-an. Nah, sejak kecil hidup di masa penjajahan dari Portugal dan menjadi saksi kematian kedua orang tua akibat bom pada tahun 1978. Nama Hercules disematkan sejak dirinya tergabung dalam Korps Baret Merah dan dahulu dikenal sebagai Komando Pasukan Sandiuda atau Kopasanda. Sesuai dengan mitologi Yunani, sosok Hercules yang terkenal sangar dan bernyali besar, tak disangka seiring berjalannya waktu dia memilih jalannya sendiri dan menjadi preman paling ditakuti di Tanah Abang, Jakarta. Tangan kanannya telah putus dan digantikan dengan tangan palsu. Bola mata kanan kini palsu, usai menerima timah panas dari lawan, serta pernah menerima bacokan sebanyak 16 kali, namun masih tetap selamat sampai saat ini. 2. Johnny Indo. Aktor sekaligus penjahat pernah disematkan pada Johnny Indo. Belum lama ini dirinya kembali pada pangkuan sang pencipta pada 26 Januari 2020. Sekian kali dirinya berhasil lolos dari perampokan dan menjadi salah satu preman dengan tindakan kejahatan yang kejam. Bersama anak buahnya, Johnny Indo tega loh membunuh korban. Akibat kecerobohan salah seorang anak buahnya, Johnny Indo beserta seluruh anggota ternyata dapat tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya Johnny memilih taubat dan merubah nama menjadi Umar Billah. Sosok yang menjadi tokoh utama dalam film Johnny Indo tahun 1987 tersebut kini membagikan hasil rampokannya pada masyarakat miskin dan memilih hidup sederhana di masa tua. 3. Saharaulawan Panggabean. Sosok penjahat legendaris Indonesia yang terkenal sebab perjudian dan sifat filantropinya, dan pria tersebut akrab disapa Allah menjalankan bisnis debt collector dan tidak beda jauh dengan John Kay. Selain itu, ternyata dia mengelola sebuah perjudian besar di Medan, hingga akhirnya menyeret Olo Panggabean sebagai penyulut insiden di kawasan Petisa. Nah, pria yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara itu ternyata telah meninggal dunia pada April 2009. 4. Kusni Kasdut. Orang legendaris yang satu ini merupakan preman, penjahat, serta perampok kelas kakap di masa revolusi Indonesia. Kasus terbesar yang pernah menyeret namanya ialah perampokan 11 permata di Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah pada 31 Mei 1961 melalui penyamarannya sebagai polisi. Pemilik nama asli Waluyo dan berasal dari Blitar, Jawa Timur tersebut sampai memiliki julukan sebagai penjahat berdarah dingin. Sebagian besar kasus perampokannya bisa memakan satu korban tewas loh. Nah, mendekati hari hukuman mati, Kusni Kasdut bertaubat dan memeluk agama Katolik. Dia meminta diberi waktu selama 9 jam di ruang kebaktian Katolik LP Kalisosok bersama seluruh keluarga. 5. Anton Medan. Julukan Anton Medan disematkan bagi pria kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara tahun 1957. Seorang pemuda dengan nama asli Tan Hock Liang pertama kali melakukan aksi premanisme saat usianya masih belasan tahun loh. Pada awal tahun 1990-an, Anton Medan terkenal sebagai penjahat kelas kakap, perampok, sekaligus bandar judi, hingga diduga terlibat dalam kerusuhan Mei 1998. Meski perjalanan hidup Anton Medan begitu kelam, dirinya memutuskan untuk bertaubat dan menjadi pendakwah.
Kini dia memeluk agama Islam pada tahun 1992, serta membangun masjid bernama Tan Hock Liang di area Pondok Pesantren At-Taibin, Pondok Rajeg, Cibinong. 6. John Kay. Preman legendaris yang memiliki nama asli John Refra Kay ini memiliki masa muda yang begitu kelam. Dirinya menyelinap masuk kapal dari Maluku menuju Surabaya dan merantau ke Jakarta di tahun 1990. Namanya begitu ditakuti sebagai narapidana kelas kakap. Bisnis debt collector yang dijalankan John Kay berulang kali menyeret namanya pada berbagai kasus kriminal, baik dari penganiayaan hingga pembunuhan. Nah, itulah beberapa preman legendaris yang ada di Indonesia. Kalau kamu kenal salah satu dari mereka, kamu bisa tulis pendapatmu tentang mereka di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!